berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Perdamaian telah menjadi cita-cita manusia dan harapan semua negara. Namun kita tahu perdamaian dunia masih jauh dari terwujud. Saat ini negara Ukraina dan Rusia sedang terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu, persaingan ekonomi antara Amerika dan China juga berlangsung sengit. Bagaimana dengan situasi rumah tangga, tempat kerja, atau dalam gereja? Apakah semuanya berjalan damai? Ataukah terdapat ketegangan? Apa penyebab sebenarnya dari pertikaian ini? Mengapa terkadang kita sampai pada situasi deadlock yang akhirnya bisa berujung pada perceraian atau perselisihan hukum? Mungkin ini disebabkan oleh ego manusia karena pertengkaran seringkali bukan hanya masalah materi, melainkan juga harga diri. Salah satu peran kita sebagai orang Kristen adalah menjadi pembawa damai. Karena itu, kita mengenal tradisi memberi salam pembuka dialog, pembicaraan atau khotbah dengan perkataan Shalom, atau jika lebih panjang, Shalom Aleichem, yang berarti damai sejahtera bagimu. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka damaimu akan tinggal bersamanya. Tetapi jika tidak, damaimu akan kembali kepadamu. Lukas 10 ayat 5 dan 6. Sehingga memberikan salam bahkan kepada orang yang belum kita kenal sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Meskipun memberi salam adalah tradisi yang mudah dilakukan, bagaimana dengan inti dari perdamaian itu sendiri? Apakah seringkali hanya karena sikap atau cara berbicara seseorang kita bisa merasa tidak senang? Seseorang pernah mengatakan, di dunia ini kita semua hanyalah menumpang sementara, seperti naik kereta api. Dan pada akhirnya kita akan turun di stasiun yang berbeda pada waktu yang berbeda. Itu sebabnya kita tidak perlu terlalu khawatir tentang perbedaan pandangan atau sikap orang lain yang mungkin tidak menyenangkan kita. Mengapa? Karena pada akhirnya kita semua akan berpisah dan turun di stasiun yang berbeda. Mengapa kita membuat pertikaian dalam waktu yang bersama yang singkat? Mengapa ketidaknyamanan sementara harus mengganggu damai sejahtera kita? Belajarlah menerima semua perbedaan dan kekurangan orang lain dengan lapang dada. Besarkan hati dan jadikan kasih Kristus sebagai teladan kasih kita semua. Marilah kita mengikuti nasihat bijaksana Rasul Paulus, yaitu sebisa mungkin jika tergantung pada kita, berdamailah dengan semua orang. Perdamaian tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan dan dikerjakan.